terjadi laka lantas nabrak pembatas busway. Pasukan road tank enak tuh kalau kayak gitu tuh, disambut lagi sama lambang yang spesial. Jadi tanjakan kelima di Gunung Gelis tuh maksimal gradien sampai titik ini ya, itu 18%. Ternyata GPS-nya error. Akhirnya dibohongin sama GPS. Agak pol. Tadi maksimal speed di turunan 54. Ada Om Telolet tuh. Lagi semuanya sesuai sama dengan plan kita di video sebelumnya di minggu yang lalu. Hari ini kita rencananya mau goes ke Gunung Gelis, ke warung Bu Eva. Jadi jarak tempuhnya kalau dari sini itu perkiraan 66 km. Jadi hari ini kita bakalan PP terus juga Solo, karena Om Orek pas dikabarin nggak ada kabar. Jadi ikutin terus videonya. Terus hari ini kita start di jam 5:30 lewat karena kesiangan. Terjadi laka lantas di jalan raya, jalan panjang. Jadi mobil tuh lihat nabrak pembatas busway. Jadi macet banget. Kayaknya supirnya ngantuk kayaknya. Parah banget. Jadi kita kudu jaga keselamatan, safety ready, karena hal-hal buruk tuh bisa terjadi kapan aja. Jangan lupa berdoa, terus tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu. Apalagi kita sepeda dari pagi ya kan, masih rada gelap. Biar kata 5:30 lewat, rada kesiangan. Lampu sepeda tuh wajib, helm, sarung tangan, standarisasi untuk keamanan saat kita bersepeda. Jadi kita lanjut. Alhamdulillah kita udah lewatin Pasar Ciputat. Udah gitu sekarang lebih terang. Biasanya sebelumnya kita goes tuh kalau sampai sini masih gelap, jadi nggak kita record. Makanya nanti kita rada terang-terangnya tuh pas sampai di jembatan Gaplek. Karena kesiangan, udah gitu cuacanya juga alhamdulillah cerah. Kemungkinan nanti di jembatan Gaplek kita udah bisa melihat siluet gunung. Hari ini udah lumayan terang di jam 6 lewat 17 menit, kilometer 18,8. Jadi kita lanjut, mumpung cuacanya juga mendukung. Wah, ini view pemandangan dari atas jembatan Gaplek. Nah, di depan ada kelihatan view Gunung Gede Pangrango. Sebelah kanannya Gunung Salak. Nah, nanti karena kita hari ini mau ke Gunung Gelis, nanti adanya di sana. Dan rutenya sama seperti biasa. Kita lewat Jalan Raya Parung, terus ke arah Jalan Jambu. Tapi nanti
setelah kita mau ke kota Bogor, kita ambil kiri arah mau ke Bendungan Katulampa. Nanti ikutin Semarekon Bogor ya. Ikutin jalan itu nanti sampai ke Gunung Gelis di warung Bu Eva. Itu target kita hari ini. Udah gitu dari kemarin tuh suhunya di pagi hari ya dingin. Kemarin aja kita goes udah siang aja di kawasan Jakarta itu masih dingin. Alhamdulillah cuacanya juga sekarang dingin juga. Kemarin tuh cuaca di jam segini tuh 23 derajat. Kalau sekarang itu belum oke. Kita udah sampai di Kemang, tepatnya di Jalan Salabenda ya. Ini udah lama kita nggak lewat sini. Oh, di depan pintu gerbang kayu manis. Waduh, mantep banget. Di kilometer 44 di jam 7 lewat 14 menit. Oh, pasukan rontek. Enak tuh kalau kayak gitu tuh. Rame-rame. Udah gitu yang kita temuin checklist terutama di sepanjang jalan Raya Parung sampai titik sini, Jalan Raya Salabenda, tepatnya sampai Kayu Manis, ketemu pesepeda atau checklist yang ke arah Bogor, yang searah sama kita lah. Itu hanya beberapa doang, padahal di hari Minggu kemarin juga kayak gitu juga, malah bisa dibilang minggu kemarin lebih sepi. Sekarang masih alhamdulillah yang arah sebaliknya tuh lumayan rame, tapi yang searah sama kayak kita dikit. Jadi kita lanjut dulu. Udah ada di Jalan Baru Kedung Badak namanya, itu juga baru tahu, di kilometer 51,4. Nanti kita bakalan ketemu perempatan, kita ambil kanan arah ke Jalan Raya Pajajaran ya tuh. Ini kita baru ketemu yang searah nih, dua rider. Semangat. Pagi Om. Masih kalau buat ada pagi Om. Gunung Gede Pangrango jelas dan terpampang nyata. Nah ini dari lampu merah sini kita ambil kanan, Jalan KS Tubun. Oh lihat, Gunung Gede Pangrangonya jelas banget kalau udah sampai di Jalan Raya KS Tubun. Moga-moga sih kelihatan di kamera. Kita ambil kiri ke arah Cimahpar. Jadi kalau lurus itu Jalan Raya Pajajaran arah mau ke Kebun Raya Bogor. Nah kita ambilnya kiri nih, pas banget nggak ada temennya. Ayo Kak. Nah kita ambil kiri nih. Namanya Bogor tuh udah identik sama tanjakan, jadi nggak usah kaget. Kita udah ada di Jalan Pandiraya. Nah buat ke arah Gunung Gelis itu kita udah mulai ketemu tanjakan landai, jadi 20 kilo dari Jalan Raya Salabenda sampai di titik ini, Jalan Pandiraya. Nah kalau jalan landainya tuh dari pintu gerbang tol Kayu Manis sampai ke KS Tubun. Nah selebihnya sampai di titik ini tanjakannya udah lumayan. Jadi kita mesti
pinter atur napas, main shifting, sama hemat-hemat tenaga. Jadi kurang 12 kilo lagi sampai menuju ke warung Bu Eva di Gunung Gelis. Ini rute ini juga bisa ke Bendungan Katulampa. Pertigaan ini kalau kita ambil kiri bisa arah ke KM 0 Sentul juga. Tapi kita terus masih di Jalan Pandu Raya. Nah, kalau buat kalian, ini Om Reja pertama kali goes, dia keram di tanjakan ini. Itu mau keram. Ada di video yang judulnya goes ke Katulampa. Ini dia pertama kali goes bareng sama kita ke Katulampa. Persis di tanjakan ini, gradien 8. Om Reja kakinya keram, mau keram. Akhirnya itu sampai sepedanya dibanting, cuman nggak terekam. Sepedanya dilepas langsung dibanting udah. Mau lihat dong. Kalau di sini alhamdulillah udah banyak ketemu checklist. Jadi asik. Wah. Ya, perjuangan si Omnya mantap sekali. Ayo Pak, semangat Pak. Mantap. Oh, Gunung Gede Pangrango. Jelas banget. Pemandangannya ajib ya. Tanjakan yang tadi tuh maksimal di gradien 9%. Sekarang tetap masih nanjak, tapi kita bawa santai. Di jam 8 kurang 10 menit di kilometer 56,4. Nah, ini ketemu perempatan ini. Ke arah kanan tuh kita ke Katulampa, tapi kita ambilnya kiri ke arah Sumarekon, Bogor, karena kita mau ke Gunung Gelis. Nah, ini nih. Jadi kalau dari sini mau ke Bendungan Katulampa, kita ke kanan. Udah gitu jalanannya udah datar, nggak ada tanjakan, udah asik. Ini banyak pesepeda ya. Ayo Pak, mau lihat. Ini banyak pesepeda tuh. Perempatan tadi banyak yang ini. Mantep Pak. Ini jalanan asik banget nih. Wah, enak, kakinya adem banget. Nah, kita udah sampai pintu gerbang Sumarekon Bogor. Jadi nanti kita putar, ambil sana kita. Udah mulai sesi nanjak-nanjak yang sesuatu. Aduh. Bogor. Nah, dari sini tanjakan udah mulai sesuatu. Nanti kita lihat gradiennya. Jadi kalau dari tadi rumah sampai di KS Tubun, pas lampu merah kita ambil kiri, itu maksimal gradien yang kita temuin sampai titik ini 9. Sekarang kita lihat pas dari Sumarekon Bogor.
gradiennya berapa dia. Sekarang aja udah 8 9. Mantap. Oh iyalah, lihat bapaknya semangat banget. Udah rambutnya jadi. Kalau orang senior yang rambutnya tuh udah, jangan ngelihat dari rambut, dari ubas jangan, malah itu yang ngeri. Pemandangannya asik di Marekon Bogor. Di bundaran kedua kita ambil kiri. Nah dari jarak sini kita ngelihat dari map karena kita nggak tahu. Itu jaraknya kurang lebih tinggal 4,5 kilo kurang lebih di jam 8 lewat 10 menit. Tempatnya dingin, adem, asik banget sih. Bogor emang sesuatu kawan. Kalau yang ini dikelolanya sama swasta. Bukan sama. Tapi tadi orang sepeda tuh banyakan yang ngambil arah kanan. Banyak tuh sepeda yang arah ke situ. Nggak tahu itu tadi kita ngeliat dari Google Map-nya tembusannya ke arah Ciawi lewat pinggir tol. Mungkin next. Wow, udah ada turunan nih. Sini sih jalannya sepi, jadi enak, bisa dipegang ya Ki. Asik boy. Wah, turunannya baru 1, tanjakannya yang banyak. Ayo, 4,5 kilo lagi. Semangat. Dari sini udah nanjak terus. Lihat, belakang kita Gunung Gede Pangrango. Lihat dong, di depan tanjakan. Santai aja lah kita. Mantap. Kita lihat tadi baru ketemu maksimal di Marekon Bogor. Gradiennya 14 yang kita temui. Ntar kita lihat nih gradiennya berapa maksimal. Oke, di tanjakan kedua di Marekon Bogor itu maksimal gradien 11, rata di gradien 9. Oh lihat ya miringnya, mantap. Tapi setelah tanjakan rada landai dikit, jadi bisa buat napas sebelum nanti kita masuk ke area Gunung Gelis. Sumpah tuh, lihat pemandangannya. Edan. Di kilometer 63. Ayo semangat. Ntar lagi no, Gunung Gelis Golok. Lurus kita. Aduh.
Nah nih tanda-tanda yang kayak begini nih peringatan, ya gak? Artinya bakalan ketemu obat penghilang stres. Tanjakan curam. Ini aja udah gradien 10. Kelas banget dah. Oh. Ini anak motor mantap. Sama santai aja. Mancal. Aduh ya Allah. Ini masih gradien 10 aja. Cakep banget. Gunung Gelis. Bentar di depan. Kalau nggak salah ingat masih ada tanjakan yang lebih curam lagi. Gunung Gelis Golf. Ini jalanannya dulu pertama kali kita lewat sini pakai kendaraan bermotor ya. Itu masih konblok hancur. Udah gitu jalannya masih kecil. Ini udah bagus banget, udah lebar. Buset. Bisa corneling ini. Sumpah, jalanannya cakep banget. Swasta emang the best banget dah. Taunya ini golf. Dibikin golf. Dulu nih jalanan cuman di sebelah kanan doang kayaknya deh. Sebelah sini doang. Kecil kok. Tapi ini jalanannya udah enak. Ntar pas baliknya, wah, kita lihat view pemandangan. Nah, untuk tanjakan berarti ketiga tadi maksimal gradien di 11, rata di 10. Nah, nih tahu gak, kita dapat peringatan lagi loh, tandanya loh. Lihat. Dan ini tanjakannya. Mantap banget. Ntar kita lihat maksimal gradiennya. Terus masih ada satu tanjakan lagi yang curam buat ke Gunung Gelis. Oke. Mantap banget. Lihat tuh curamnya. Ini udah ada di 15. Udah di 15. Santai aja, santai. Oh my god. Tapi ini alhamdulillah jalanannya udah bagus. Udah gitu udah rada lebar. Udah lebar malah rada lagi. Dulu kecil ini. Masih lanjut. Kita fokus dulu ya kawan. Keempat curam udah lewat. Nah nih langsung disambut lagi sama lambang yang spesial. Oh, nih tanjangan terakhir nih, berarti 5. Mantap. Jadi tadi maksimal gradien di 16%. Variasi dari gradien 11 sampai gradien 16. Pagi Om. Aduh, semangat ya Om. Tanjakan curam kelima nih disambut. Jadi kita dikasih istirahat bentar doang. Langsung ketemu tanjakan lagi. Ntar kita lihat maksimal. Soalnya nih tanjakan lebih curam. Jadi kita kudu lebih fokus, oke? Oke. Kita udah sampai di kilometer 65,3. Sebenarnya cuma 700 meter lagi. Jadi tanjakan kelima di Gunung Gelis itu maksimal gradien sampai titik ini ya, itu 18%.
terus hampir mayoritas rata di 15%. Jadi kita mengabadikan momen dulu. Oh ya, mantap banget, udah gitu panjang, tinggal 700 meter lagi kita sampai di warung Bu Eva. Jadi kita lanjut karena kita buat nge-record aja. Mantap nih dari sini sampai bawah, cakep banget. Di atas juga dong. Wih, cakep banget. Ternyata GPS-nya error. Bukan 700 meter lagi, tapi masih 2,8 kilo dari titik ini. Masih nanjak. Namanya di atas gunung ya kan. GPS suka error. Kita udah ada di Jalan Reformasi. Waduh, mantap lah. Nanjaknya belum habis. Terus udah keroncongan di kilometer 65,9, udah mau 66. Berarti mapnya error deh. Kita pikir 66, ini udah mau 66, belum sampai. Aduh, masih nanjak terus. Judulnya dibohongin sama GPS. Oke, lanjut terus. Kacau, tahu gak? Jadi tuh sebenarnya kita dari tempat tadi kita berhenti di gradien maksimal 18. Taunya itu jaraknya tinggal 700 meter benar. Nah ini kita muter dengan jarak tempuh 2,8. Jadi tadi emang banyak pertigaan, kita main lewat-lewat aja. Jadi muter 2 km udah nanggung, mau balik lagi males. Jalannya muter kita ini, muter 2 kilo, parah. Pantes kok lewatnya jalannya kampung ya kan. Parah banget. Ntar kita baliknya lewat jalur yang harusnya sesuai dari jarak yang tadi di tanjakan kelima maksimal gradien di 18%. Itu titiknya tinggal 700 meter. Ngapa jadi muter 2 km? Mana tanjakan terus. Alhamdulillah nih ketemu turunan ini. Aduh, kacau. Nah, bentar lagi kita mau sampai di warung Bu Eva. Turunan ya, Ge. Berarti ntar baliknya habis sarapan, ketemunya langsung tanjakan. Jadi tadi ada pertigaan itu. Jadi itu jalan yang benar. Parah sih. Kita fokus dulu karena ini turunan. Ya, alhamdulillah kita sekarang udah sampai. Tahunya jarak tempuh sampai titik sini warung Bu Eva sebelah sebenarnya. Tapi kita nyari yang rada sepian aja. Biar enak ngomongnya. Buat ngobrolnya enak. Tapi warung Bu Eva di sebelah sana dekat, rame soalnya tadi. Jadi kita nyari yang rada sepi. Jadi jarak tempuh dari rumah sampai titik sini dekat warung Bu Eva itu 70 kilo. Hampir sama kayak Gunung Halimun Salak. Tapi rutenya lebih ekstriman ini. Tingginya tuh maksimal gradien di 18. Tapi yang paling butuh effort lebih itu di tanjakan kelima. Itu panjang. Hampir rata tuh di gradien 15%. Maksimal rata ya. Selebihnya 18, 16 gitu. Tapi maksimal 18 tadi. Mantap. Jadi kita dibohongin sama Google Map GPS karena mungkin di tengah gunung sinyalnya hilang. Aduh, kacau. Nah sekarang kita isi tenaga dulu, sarapan karena kita belum sarapan. Terus lanjut ngopi. Ntar habis itu langsung balik. Dan balikannya taunya tanjakan lagi. Jadi tadi turunan
ketemunya balik tanjakan dulu. Jadi ikutin terus videonya. Menunya udah nyampe. Sekarang kita sarapan nih, Indomie telur pakai cabai rawit plus kopi, ya kan? Oke, kita nikmatin dulu. Balik menikmati pemandangan suasana Gunung Halimun, Gunung Gelis. Oh, Gunung Gelis. Oke, kita mau lanjut jalan karena kita udah kelar sarapan, terus ngopi. Kita lanjut arah balik OTW Jakarta. Dan taunya di setiap pemberhentian atau di setiap kita goes, tanpa sadar di depan kita ada kebun singkong lagi, rek kebun singkong. Kebun singkong lagi aja. Oke, kita lanjut balik. Moga-moga nggak ada hambatan apa-apa. Selamat sampai tujuan, sampai rumah. Amin. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Nanti momen di Gunung Gelis turunannya bagaimana. Terus ntar kita ngeliat turunan ekstrimnya. Jadi ikutin terus. Oke, sekarang kita udah balik ke Jakarta. Tadi kita sampai di warung Bu Eva karena rame, jadi kita ke warung yang sebelah yang ada sepi. Nah, balik langsung ketemu tanjakan. Nah, nih kita lewat kampung sini nih. Kalau mau ngikutin map, ini rute yang berbeda. Tadi artinya jalur ini rutenya beda nih. Ini harusnya tadi kalau dari map GPS kita tuh lewatnya sini, lewat kampungan. Tapi tadi berangkatnya lewat jalur utama. Jadi kita lewat kampung aja. Tadi berubah pikiran biar suasananya beda. Ada polisi itu. Memang kalau lewat jalur kampung sepi, enak boy, ya kan? Cakep banget sih. Sebenarnya Mail nekat ini, malah nyari tanjakan yang curam. Coba itu lewat kampung, tanjakannya malah mantap, 16%. Wah, kocak. Alhamdulillah lolos boy. Ademnya. Tuh kan tembusannya sini. Jadi tuh tadi pas di pertigaan kita langsung belok sebenarnya. Motong jalan banget ini. Harusnya 700 meter. Jadi
2 kilo muter. Ini tahunya udah sampai sini. Dari tanda ini kita ambil kanan. Nih, ini tanjakan kelima dengan gradien maksimal 18%. Ya tuh. Tadi nih kita berhenti di sini. Karena tadi kita muter salah jalan, salah belok sebenarnya. Sinyalnya di sini hilang. Jadi kita pencet tuas rem aja di sini. Ini tadi kita ngambil pemberhentian di sini nih buat bikin video. Sekarang ya udah dari sini sampai apa namanya Kayu Manis, udah turunan aja udah fix. Parah banget, harusnya 700 meter jadi muter 2,8 kilo ya. Tapi itu hati-hati, jalanannya di tanjakan kelima tuh nggak halus. Yang halus dari 4 ke 3 2 1 pas udah masuk kawasan Sumarekon Bogor, itu jalannya udah halus banget. Ini tanjakan ini maksimal 18% kemiringannya. Udah sampai kita. Tuh. Nah ini kita udah masukin kawasan Gunung Gelis Gol Sumarekon Bogor. Nah, ini tanjakan yang curam keempat. Tapi kalau di sini udah halus. Ini yang keempat. Ini maksimal gradien di sini ada 16%. Rata di 12 variasi. Wah, ini mah udah langsung gaspol. Oh, lihat, masih gak? Kalau dulu nih jalanannya masih sempit, udah gitu, udah gitu konblok rusak, jadi nggak bisa kenceng karena ini jalanannya udah oke. Ya gak? Jadi udah asik ini. Kita di sini bisa ngebut-ngebutan karena udah mulus. Swasta emang cakep, dia punya kerjaan. Turunan mah cepet banget. Nah ini turunan lagi nih. Ini tanjakan ketiga dengan gradien maksimal 11. Rata di 10 sama 9. Swasta. Pangrango sama Gunung Salak aja cerah banget. Nah ini danau buatan nih. Dulu pertama kali ke sini, ini baru dibangun. Tahun berapa ya lupa. Udah lumayan lama. Nah
ini tanjakan ketiga dengan maksimal gradien 14%. Rata di 9. Wah, asik banget tuh. Marekon Bogor. Ini maksimal gradien di 9 juga. Udah keluar kita. Oh. Marekon Bogor. Cepet banget sampai sini. Turunan. Tadi maksimal speed di turunan 54. Mantap banget ya. Nah, kita udah sampai di perempatan. Lurus ke Katulampa, kanan ke arah KS Ubud. Kita ambil kanan. Pokoknya baliknya mah kalau dari sini udah turunan aja. Palingan tanjakan dikit-dikit aja lah. Nggak terlalu banyak malah tenaga. Mataharinya cakep banget. Moga sih arah baliknya nih sampai di Kayu Manis lancar, karena ini hari weekend. Takutnya macet di perempatan doang. Adem boy. Moga sampai Jakarta adem juga cuacanya, jadi enak kita goesnya. Nggak terlalu menguras tenaga, dehidrasi. Kita udah sampai di sini aja. Ini kalau kita ambil kiri itu tembusan ke arah Bujang Bogor bisa. Jadi nanti tembusannya di depan terminal Barenang Siang Bogor, kota Bogor. Tapi kita ambil lurus ke arah KS Ubud. Wah, cepet udah sampai sini. Sampai sini semen makan waktu 30 menit. Cepet sekali. Oke, kita udah sampai di lampu merah KS Ubud. Jadi dari warung gue Pak sampai sini turunan cuma 40 menit doang, dengan jarak 16 kilo. Wah, termasuk cepet lah. 16 menit 16 kilo 40 menit. Ini depan udah sampai di tol Kayu Manis. Ada Om Telolet tuh.
alhamdulillah kita udah bentar lagi mau ke masuk daerah Kemang, Salabenda. Ini kalau di bawah tol Kayu Manis enak banget. Omongan yang paling kita ingat sampai sekarang, omongannya mekanik. Kita kalau udah ada di bawah tol Kayu Manis, berarti tandanya bentar lagi sampai rumah. Padahal jaraknya tuh masih kurang lebih ya 49 kilo. Tapi kalau kata mekanik itu udah bentar lagi sampai rumah. Begitu lumayan rame lalu lintas di hari Minggu di jam 11 kurang 10 menit. Di jam setengah 12 kilometer 109. Alhamdulillah kita udah sampai di Sawangan. Moga-moga sih kan gak macet. Jadi kemungkinan kita nanti sampai rumah paling lama banget setengah 2 udah sampai. Mataharinya top, udah mau tengah hari bolong. Melepuh. Untungnya lalu lintas yang hari ini nggak terlalu macet, cuman rame lancar aja. Tinggal ditingkatin kewaspadaan kita biar selamat sampai tujuan. Amin. Jadi alhamdulillah kita udah sampai di Taman Kebon Jeruk TKJ di kilometer 133,8 di jam 12.44 menit. Kemungkinan sampai rumah nanti di kilometer 135 kurang lebih di jam 1 kurang. Alhamdulillah lebih cepat 1 jam karena lalu lintasnya mendukung, ramai lancar. Cuman hanya di lampu merah tersendat, wajar, itu normal. Kesimpulan goes hari ini ke Gunung Gelis di Bogor itu jarak tempuhnya 70 km dari rumah. Terus pemandangannya cakep, terutama pas kita dari Sumarekon Bogor. Terus juga ada 5 tanjakan dengan maksimal gradien 18. Itu mantep, pokoknya rekomendasi. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan terus juga rencananya next kita bakalan goes ke Gunung Pancar. Sekali lagi makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. See you next time di next videonya. Bye.